Kelly sering mendapatkan peringatan gerakan di CCTV-nya. Tapi setiap kali dia memeriksa rekamannya, tidak ada apa-apa. Ruangan bawah tanah itu selalu kosong. Namun, pada suatu malam, peringatan kembali muncul dan CCTV merekam menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Perhatikan baik-baik. Saat rekaman diterangkan, kita bisa melihat sesuatu yang aneh dan berbentuk tidak jelas muncul dari kegelapan ruang bawah tanah. Sosok itu terlihat perlahan-lahan menaiki tangga menuju rumah utama. Apa yang membuat klip ini begitu meyakinkan? Kelly adalah pengguna terpercaya yang sudah menggugah video selama lebih dari 4 tahun. Dan dia tidak pernah memposting apapun yang berbau paranormal sebelumnya atau sesudah ini. Jadi kita harus bertanya, apa sebenarnya sosok aneh, lambat yang keluar dari kegelapan itu? Apakah itu binatang, gangguan teknis, atau sesuatu yang jauh lebih buruk yang merangkak keluar dari ruang bawah tanah? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Video ini datang dari seorang ibu bernama Misty yang belum lama memposting sesuatu yang membuat para pengikutnya sangat khawatir dan ketakutan. Pada bulan Oktober 2025, ia membagikan rekaman monitor bayinya. Rekaman itu menunjukkan putrinya sedang tidur lelap di ranjang. Tetapi kamera terus-menerus mendeteksi gerakan. Putri kecilnya tidak banyak bergerak. Jadi menurut Misty, pasti ada sesuatu yang lain di ruangan itu. Hey y'all, I see all of your comments coming through. I had no idea that this video was going to blow up like it did, so I have not been able to respond to everybody. A lot of you had said that the video was too fast for you to see anything, so I'll include it on here with it slowed down. I still have no idea what happened or what that was. I left the house today. My son had a football game and my mother-in-law was here. She lost internet for maybe 2 hours. That was really the only weird thing that happened while I was gone for her. And that's all I have. It was a 4-second video. As soon as I saw that object appear on the top of the bunk bed, I just threw my phone and camera and I just went running up there. So I just really didn't get much longer of a video than that. I will see how tonight goes and see what we need to do further, if it's nothing or if it ends up being something. So have a good night. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah ada orang yang masuk ke kamar. Tetapi seperti yang terlihat di video, tidak ada seorang pun yang masuk ke kamar tersebut. Jadi jika bukan orang, lantas siapa atau apa yang bergerak? Setelah melihat lebih dekat, Misty melihatnya. Seseorang atau sesuatu berada di tempat tidur susun di atas. Tidak ada satupun orang yang seharusnya tidur di tempat tidur susun itu. Anak pertama juga sudah pindah ke ruangan baru, dan pada hari ini ia sedang tidak di rumah. Yang menimbulkan pertanyaan, siapa atau apa yang terlihat di kamera? Untuk meredakan kekhawatiran, Misty memindahkan anaknya dan membuat video tur ruangan, menunjukkan bahwa tempat tidur susun itu memang kosong. Okay, a lot of y'all were asking about the room situation, so I'm going to run that through real quick. We moved my daughter from this room into this room. She got new furniture. That's why the bunk bed is still in there. Then we moved the baby from my office, which used to be her bedroom, now it's my office again, up into this room. So this is the attic that's in between the rooms that I was talking about that's cracked. It's been that way for a while, so it's not something that I'm overly concerned about, but y'all have got me freaking out in the comments. I cannot even breathe walking in this room because I am truly terrified, but I'm gonna walk y'all in here real quick.
This is the bunk bed. This is where I took her out of her crib, ran up the bunk bed. There was nothing up there when I came. We have her rocking chair, her changing station, her closet with all of the stuff that we still need to put up. This is where I have everything that was gifted. I know a lot of y'all were saying check stuff that came from a thrift store or that wasn't yours because it might be causing it. I will show you guys up here. There's nothing suspicious. There's no hair from like a rat or something that could have came in. This is marker. These are still tucked in on the sides, like they're still tight from, you know, if somebody was trying to be underneath the blankets. I don't think that's plausible. So I don't know. I have no idea what could be causing it. Oh my God, it's rocking. Fuck. Saat ia sedang berkeliling, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan saat ia masih merasa benar-benar ketakutan berada di kamar itu, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, kursi goyang yang diletakkan di ujung ruangan mulai bergoyang dengan sendirinya. Tidak ada orang lain di sekitar kursi tersebut. Beberapa hari kemudian, Misty kembali mendapatkan notif pergerakan dari kameranya. Padahal ruangan tersebut sudah kosong. Coba kalian perhatikan rekamannya baik-baik. Terlihat sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Dengan memberanikan diri, Misty mengeceknya dan sekalian mengambil beberapa pakaian anaknya. Saat sedang mengambil pakaian anaknya, sesuatu yang tidak terlihat mengerjai Misty. Okay, let's run into Avery's room and grab her clothes as quick as we can. Okay, let's do it. Everything looks okay. Let's try to get in and get out. Let me set you guys up so y'all can see behind me. Okay, should be good. Y'all can see behind me while I grab these. Okay, let's grab these clothes and go. What the fuck? Mom! Mom! Okay. Let's try to get in and get out. Let me set you guys up so y'all can see behind me. Okay, let's grab these clothes and go. Mom! Mom! Tentu saja, Misty berteriak dan lari ketakutan dari ruangan itu. Dia memutuskan untuk tidak lagi masuk ke dalam kamar tersebut. Sepertinya, Misty tidak akan pernah tahu pasti siapa atau apa yang terekam oleh monitor bayinya. Kejadian ini terus menjadi misteri yang membuat Misty terganggu. Jika kalian memiliki pendapat tentang rekaman ini, silakan tulis di kolom komentar. Video kali ini berasal dari channel Creepy Outdoors yang terkenal dengan berkemah di hutan pada malam hari. Pada bulan Oktober 2022, sang uploader melakukan perjalanan berkemah solo ke hutan tidak bernama di Antah Berantah. Mendengar rekaman ini saja sudah membuat merinding. Bayangkan betapa beraninya berjalan sendirian di hutan gelap. Tidak tahu apakah Anda akan bertemu dengan hewan buas atau sesuatu yang lebih buruk lagi.
Selama beberapa menit hanya ada suara napas dan komentar uploader tentang lingkungan sekitar. Seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Hingga pada menit 12.53 muncul sebuah suara yang sangat mengganggu. Man, this place is so lonely. Imagine just being lost out here. It feels like this would never end. Oh, fuck. Oh, hi. What the hell? I need to get out of here. Oh, boy. Ooh. Okay. That was fucking creepy. I need to get out of here. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara jeritan atau teriakan yang mengarah ke arah uploader. Jelas terdengar suara itu berteriak, "Aku melihatmu." Reaksi uploader pun berubah menjadi ketakutan dan berkata, "Aku harus keluar dari sini." Namun yang paling mengganggu dari kejadian ini adalah jeritan itu muncul tepat setelah uploader mematikan lampu senternya. Seolah-olah siapapun atau apapun yang berada di sana sedang menunggu momen tersebut. Untungnya uploader berhasil kembali ke lokasi perkemahannya dengan selamat dan terus menggugah pertualangan malam hari hingga saat ini. Menurut kalian, siapa yang menimbulkan suara tersebut? Silahkan komen di bawah. Kisah ini berasal dari channel YouTube ET Explorers and More. Direkam di sebuah kota kecil bernama Tartu, Estonia pada Agustus 2016. Dalam video tersebut, sekelompok remaja memutuskan untuk menjelajahi sebuah bangunan tua yang telah ditinggalkan, yang dibangun lebih dari seabad yang lalu, yaitu pada tahun 1915. Saat masuk, mereka menemukan apa yang diharapkan: lumut, karat, dan tembok yang hancur di mana-mana. Di dalam bangunan tersebut, mereka memeriksa setiap ruangan yang ada. Terlihat bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan atau orang yang tinggal di bangunan itu. Saat mereka masuk lebih dalam, terdapat salah satu pintu yang sulit dibuka dan terdapat tulisan ada hantu di dalam. Karena penasaran, salah satu remaja menendang pintu tersebut, dan saat terbuka, mereka melihat sebuah ruangan ditutupi selimut yang berada di ujung. Ketika mendekat, seketika suasana di sekitar menjadi menyeramkan. Yakin bahwa ada sesuatu di balik ruangan tersebut, mereka tidak langsung masuk ke dalam, melainkan mengintip terlebih dahulu menggunakan senter. Pada saat itu, kamera menangkap sesuatu yang mengerikan. Perhatikan videonya baik-baik. Seal, käisime juba? Käisime küll ju, seal? Ei käinud või? käi läbi selle lina või jah? no kurat, siin on diivan ja see on nii kahtlane. Küsige. Küsige.
Läbi sisse. Sebuah jeritan keras tiba-tiba keluar di balik ruangan tersebut. Ketakutan luar biasa. Para remaja itu segera lari terbirit-birit dalam kepanikan, keluar dari gedung yang ternyata tidak benar-benar ditinggalkan. Meskipun mereka terlalu sibuk berlari untuk melihat siapa yang ada di dalamnya, mereka yakin itu adalah homeless yang jelas tidak mengharapkan pengunjung. Itu pasti merupakan pengalaman yang benar-benar menakutkan bagi mereka. Sejak saat itu, tidak ada satupun video yang pernah diunggah lagi dari lokasi tersebut. Dan misteri tentang siapa yang bersembunyi di balik pintu itu tetap menjadi kisah yang tidak terlupakan. Video terakhir ini diunggah oleh sebuah channel yang dedikasikan untuk berbagi pengetahuan tentang alam liar. Pada Januari 2022, sebuah video yang cukup mengerikan muncul. Video yang memperlihatkan sekelompok remaja berkemah mendengar suara-suara aneh yang datang dari suatu tempat di dalam hutan. Mereka yang sedang bersantai seketika panik mendengar suara tersebut. Hear that? Get Trevor. Austin, get the light. Fuck. Hey! That was not an elk. Where's that coming from? Get my keys. Oh, get ready. Everybody, get in my truck. Tentu saja mereka berusaha mencari tahu apa yang mereka dengar. Dan salah satu dari mereka langsung menyimpulkan bahwa itu bukanlah suara rusa. Suara-suara itu terdengar seperti jeritan manusia, diselingi dengan bunyi gedoran-gedoran yang keras. Kepanikan pun memuncak, dan salah satu dari mereka segera berteriak. Semuanya siap-siap masuk ke dalam mobil. Memang ketika Anda berada di hutan pada malam hari, suara-suara dari rubah, coyote atau bobcat dapat salah dikenali sebagai jeritan manusia. Namun, para remaja itu tidak percaya ada hewan yang dapat menghasilkan suara seperti itu, terutama ketika disertai dengan bunyi gedoran yang begitu keras. Terlepas dari apakah itu lelucon yang keterlaluan dari manusia yang berteriak di hutan, atau sesuatu yang sama sekali tidak dapat dijelaskan, satu hal yang dapat kita pastikan adalah tindakan yang tepat bagi mereka untuk segera pergi dan tidak berhadapan langsung dengan siapapun atau apapun yang membuat suara mengerikan itu.